Pemeriksaan IVA atau IVA test untuk deteksi dini kanker serviks yang disusun oleh Neng Siti Fatimah dan Nur Siti Rahmawati. Kanker leher rahim atau kanker serviks merupakan kanker terbanyak yang ditemukan oleh Yayasan Kanker Indonesia setelah kanker payudara. Menurut WHO, 490.000 perempuan di dunia setiap bulannya didiagnosa terkena kanker serviks dan 80% berada di negara berkembang termasuk Indonesia. Setiap 1 menit muncul kasus baru dan setiap 2 menit meninggal 1 orang perempuan karena kanker serviks. Di Indonesia diperkirakan setiap hari muncul 40-45 kasus baru. 20-25 orang meninggal karena kanker serviks. Artinya Indonesia akan kehilangan 600-750 orang perempuan yang masih produktif setiap bulannya. Kanker serviks dapat ditekan dengan melakukan upaya pencegahan primer seperti meningkatkan atau intensifikasi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat, menghindari faktor resiko terkena kanker, melakukan imunisasi dengan vaksin HPV, dan diikuti dengan deteksi dini kanker serviks tersebut melalui pemeriksaan pap smear atau IVA, infeksi visual dengan menggunakan asam asetat. Saat ini mencakup screening deteksi dini kanker serviks di Indonesia melalui pap smear dan IVA masih sangat rendah, sekitar 5%. Padahal, cakupan screening yang efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan angka kematian karena kanker serviks adalah 85%. Infeksi visual asam asetat atau IVA merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker serviks sedini mungkin. Laporan hasil konsultasi WHO menyebutkan bahwa IVA dapat mendeteksi lesi tingkat prakanker dengan sensitivitas sekitar 66-69% dan spesifitas sekitar 64-98%. Sedangkan nilai prediksi positif dan nilai prediksi negatif masing-masing antara 10-20% dan 92-97%. Pemeriksaan IVA merupakan pemeriksaan screening dari pap smear karena biasanya murah, praktis, sangat mudah untuk dilaksanakan, dan peralatan sederhana, serta dapat dilaksanakan selain dokter ginekologi. Syarat melakukan tes IVA diantaranya sudah pernah melakukan hubungan seksual, tidak sedang datang bulan atau haid, tidak sedang hamil, dan tidak boleh melakukan hubungan seksual 24 jam sebelum pemeriksaan. Adapun tujuan pemeriksaan IVA adalah untuk mengurangi morbiditas dari penyakit dengan pengobatan sedini mungkin terhadap kasus-kasus yang ditemukan untuk mengetahui kelainan pada leher rahim. Untuk selanjutnya, peralatan pemeriksaan IVA. Peralatan yang harus disiapkan yaitu ruangan tertutup dan meja periksa ginekologis, sumber cahaya yang cukup untuk melihat serviks, spekulum vagina asam asetat 3-5%, dan swab lidi, kapas, dan sarung tangan. Cara pemeriksaan teknik IVA menggunakan spekulum untuk melihat serviks yang telah dipulas dengan asam asetat 3-5%. Hasil positif pada lesi kanker terlihat warna bercak putih disebut acetoid epithelium. Kapan saja sih jadwal pemeriksaan IVA? Yang pertama, screening pada setiap wanita minimal 1 kali pada usia 35-40 tahun. Yang kedua, kalau fasilitas memungkinkan, lakukan setiap 5 tahun pada usia 35-55 tahun. Yang ketiga, ideal dan optimal pemeriksaan dilakukan setiap 3 tahun pada wanita usia 25-60 tahun. Dan yang terakhir, di Indonesia anjuran untuk melakukan pemeriksaan IVA bila hasil positif adalah 1 tahun sekali dan bila hasil negatif adalah 5 tahun sekali. Selanjutnya, kategori IVA biopsi. Yang pertama, IVA negatif yaitu serviks normal. Yang kedua, IVA radang yaitu serviks dengan radang atau servisitis
atau kelainan jinak lainnya atau polip serviks. Yang kedua, IVA positif ditemukan bercak putih atau acetoid epithelium. Kelompok ini yang menjadi sasaran temuan screening kanker serviks dengan metode IVA karena temuan ini mengarah pada diagnosis serviks prakanker atau displasia ringan sedang berat atau kanker serviks in situ. Selanjutnya, IVA kanker serviks pada tahap ini pun untuk upaya penurunan temuan stadium kanker serviks masih akan bermanfaat bagi penurunan kematian akibat kanker serviks bila ditemukan masih pada stadium invasif dini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. See you. Bye-bye.